Bab 49. Yuan Yue, dia berbisik ketika waktu berlalu dengan lambat. Ada apa? Tidak ada, jawabnya dengan suara tenang. Dalam beberapa tahun mereka tidak bertemu satu sama lain, pria sombong itu tampaknya telah tumbuh dewasa. Pandangan dingin sesekali melintas di matanya, yang menyerupai perubahan hidup yang telah dia lalui. Suaranya damai, namun terdengar dingin. Emosinya tidak dapat dilihat oleh orang lain. "Singer, kamu menderita," pria itu tiba-tiba berkata. Chu Qiao mengangkat alisnya dengan curiga saat dia menjawab, "Apa yang kamu katakan?" "Berapapun hutangku padamu," Yuan Yue tersenyum, menepuk wajahnya, dan melanjutkan, "Aku akan menebusnya padamu di masa depan." "Yuan Yue, ada apa denganmu?" Chu Qiao sedikit gugup saat dia menarik lengan baju Yuan Yue. Dia mendongak dan berkata, "Saya tidak menderita. Saya bersedia." Yuan Yue tersenyum lagi. Dia mengulurkan tangannya dan memeluknya, menyandarkan dagunya ke kepalanya. Dia memeluknya tanpa menggunakan kekuatan apapun, seolah-olah dia sedang memegang benda porselen. Ada beberapa hal yang tidak dia ucapkan, karena dia membiarkan pikiran itu menghilang seiring dengan angin yang bertiup kencang. Dia selalu berpikir bahwa dia lebih baik daripada Yan Sun. Hanya ketika Chu Qiao berada di sisinya, dia baru bisa mencapai kebahagiaan sejati. Namun, dalam masalah seperti ini, dia bukan tandingan Yan Sun. Yan Sun telah menjadi pria sejati selama 10 tahun yang mereka habiskan bersama. Namun dia hanya memiliki keinginan egoisnya. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Saat berhadapan dengannya, rasa percaya dirinya kerap menguap. Ketika kebahagiaannya semakin dekat, dia mulai merasa semakin takut. Oleh karena itu, dia menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri. Namun, setelah itu, dia semakin mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadinya. Dia adalah orang yang tegas. Untuk urusan penaklukan dan kekayaan, dia mampu mengambil keputusan dan berjudi dengan cepat. Hanya ketika berhadapan dengannya, dia tidak dapat melakukannya. Terkadang, dia mengejek dirinya sendiri karena telah menempatkan dirinya dalam kondisi ini. Chu Qiao bersandar ke pelukan pria itu sambil terus mengulangi, "Bukan apa-apa. Saya melakukannya dengan sukarela." Dia menutup mulutnya dan menggendongnya saat dia mulai berjalan menuju kabin. Seru Chu Qiao saat payung itu jatuh ke tanah. Tetesan air hujan tipis jatuh ke wajahnya, menimbulkan sensasi dingin. Dia memprotes dengan suara rendah dan lembut, "Turunkan aku. Akan buruk jika Mei Xiang dan yang lainnya melihat ini." Yuan Yue menunduk dan berkata dengan nada mendominasi, "Diam." Chu Qiao mengerutkan kening dan menjawab, "Saya tidak mau." Yuan Yue tertawa sambil mempertahankan ekspresinya. Dia tersenyum tapi tidak mengeluarkan suara, sambil menundukkan kepalanya dan menciumnya dengan paksa. Dia berdiri di depan pintu kabin dan menciumnya di bawah langit malam, di tempat terbuka, sampai Chu Qiao terengah-engah dan merasa lemas di sekujur tubuhnya. Dia tertawa ketika dia menatapnya. Dengan sedikit arogansi dalam suaranya, dia berkata, "Aku punya cara untuk membuatmu tutup mulut." Chu Qiao mengulurkan kedua tangannya untuk menutupi mulutnya yang sedikit bengkak. Dia menatapnya dengan marah sambil terus memprotes dalam diam. Yuan Yue tertawa lagi dan membawanya kembali ke kamarnya. Untungnya, saat itu sudah larut malam. Semua orang telah tidur, dan mereka tidak bertemu siapapun dalam perjalanan pulang. Saat mereka sampai di kamarnya, Chu Qiao melompat dengan cepat dan mengambil posisi bertahan saat dia menatapnya. Saat dia membuka kancing pakaiannya, wajahnya mulai memerah. Yuan Yue tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan saat napas pria itu mendarat di telinganya. Dia berbisik, "Apakah masih sakit?" Wajah Chu Qiao menjadi semakin merah. Dia selalu seperti ini. Meski mampu memimpin banyak pasukan dan membunuh banyak musuh, dia tidak berdaya menghadapi hal seperti itu. Dia berperilaku seperti wanita lugu setiap kali topik seperti ini disebutkan.
Yuan Yue memeluknya dari belakang saat tangannya menyelinap ke perutnya. Chu Qiao terkejut saat dia menahan tangannya, meletakkannya kembali di perutnya yang hangat. "Oh," Yuan Yue bertanya. "Aku menanyakan sesuatu padamu. Apakah masih sakit?" Chu Qiao kembali terkejut saat dia menggelengkan kepalanya seperti kelinci yang ketakutan. Yuan Yue terkekeh saat ekspresi menyeramkan terlihat di wajahnya. Dia mendekat ke telinganya dan berbisik, "Apakah benar-benar tidak sakit lagi?" Dia mengangguk dengan panik sekali lagi. "Kalau begitu, mari kita lanjutkan." "Ah," seru Chu Qiao dengan mulut terbuka lebar. Yuan Yue tertawa terbahak-bahak saat dia menggendongnya dan membaringkannya di tempat tidur. Chu Qiao tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Apa yang terjadi dengan seni bela dirinya? Kelincahannya, mengapa setiap kali dia mendekat, dia merasa lemas? Dia memperhatikan, bingung, saat wajah pria itu menjadi lebih besar di depannya. Hidungnya yang mancung, bibirnya yang tipis, matanya yang seram, kulitnya yang putih, senyumannya, semua ciri-cirinya sangat menawan. Dia tetap tidak bergerak saat dia membiarkannya mendominasi bibirnya. Dia mulai merinding yang terasa seperti sengatan listrik. Giginya dibuka paksa saat lidahnya memasuki celah di dalamnya. Ciuman mereka berubah dari lembut menjadi intens dalam waktu singkat. Dari keadaan awalnya yang melamun, dia mencoba menyambut sikapnya dengan membalas. Tubuhnya sedikit bergetar saat napasnya menjadi tidak teratur dan lebih cepat. Dia akhirnya menyerah pada rayuan pihak lain saat dia bersandar pada pelukannya. Pakaiannya tanpa sadar telah terlepas, hanya menyisakan pakaian dalamnya, memperlihatkan kaki panjang dan lengannya yang indah. Dia tertawa dan membungkusnya dengan selimut, lalu mencium wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan memeluknya, berkata dengan suara serak, "Baiklah, tidurlah." Chu Qiao tercengang. Dia bertanya dengan bingung, "Tidur? Ada apa?" Yuan Yue meletakkan tangannya ke kepala Chu Qiao dan berbalik untuk melihatnya sambil tersipu. "Apakah kamu tidak ingin tidur?" "Ya." Chu Qiao menyatakan dengan nada berlebihan, bahkan sampai menguap untuk menandakan kelelahannya yang tak tertahankan. Yuan Yue berbaring di tempat tidur, menggendongnya. Dia tidak punya niat untuk melanjutkannya lebih jauh. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya bagi Chu Qiao. Dia membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dia bisa melakukannya lagi. Namun, dia hampir tidak bisa menahan diri. Dia memaksa dirinya untuk menutup matanya dan berkata, "Kalau begitu, tidurlah." Namun, dia bergerak dengan gelisah dalam pelukannya. Suatu saat, dia menggeser lengannya. Saat berikutnya, dia mengubah postur tubuhnya. Yuan Yue mengerutkan kening saat dia mulai mendidih karena amarah. Dia mencoba mengendalikannya tetapi tidak mampu melakukannya. Dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan kembali ke kamarmu?" Chu Qiao menatapnya dengan sedih, wajahnya memerah. "Bagaimana jika Mei Xiang dan yang lainnya melihat ini besok? Pingan dan Jingjing masih muda. Mereka masih anak-anak." Yuan Yue mengerutkan kening dan menjawab, "Berapa umur mereka? Apakah mereka masih anak-anak? Jangan lupa, ketika kamu seusia mereka, kamu hampir memperkosaku di kota Wupeng." "Benarkah?" Chu Qiao berusaha mempertahankan reputasinya sambil membalas, "Kamu salah menuduhku." "Tidak." Yuan Yue mencibir dan melanjutkan, "Kamu menyamar sebagai pelacur yang dihadiahkan kepadaku oleh Tuan Tian dan mencoba merayuku. Katakan padaku, bukankah itu mencoba mengambil keuntungan dariku?" "Yuan Yue, kamu bisa berbicara lebih keras. Semua orang akan mengetahui hal ini. Tidak perlu menunggu sampai besok pagi." Chu Qiao merendahkan suaranya dan menatapnya dengan tajam. Saat dia mengertakkan gigi, dia menggeram, Siapa yang menyangka kamu akan berada di sana? Anda tahu bagaimana keseluruhan cerita akan terungkap. Jangan berpura-pura." "HMPH." Yuan Yue memutar matanya ke arahnya dengan tidak sabar, sepertinya mengantisipasi reaksinya.
Chu Qiao melihat pria itu tetap diam, terengah-engah beberapa saat sebelum dia mendorongnya dan menegur, "Hei, kembali ke kamarmu sendiri. Saya tidak bisa tidur ketika tempat tidurnya sangat kecil." Tempat tidurnya kecil, bisa muat 4 orang dan masih ada ruang. Yuan Yue pura-pura tidak mendengar apa yang dia katakan sambil menutup matanya dan terus tidur. "Hai, kembali ke kamarmu sendiri, ada apa denganmu tinggal di sini?" Ketika dia melihat Yuan Yue menolak untuk bergerak, dia duduk dengan marah, mengambil pakaiannya sendiri, dan bersiap untuk pergi. Saat dia memanjat tubuhnya, dia menariknya kembali, menyebabkan dia mendarat di dadanya. Beberapa percikan menyala di matanya saat dia menatapnya dengan dingin. "Saya melihat Anda masih melompat-lompat dan menendang-nendang. Apakah kamu tidak ingin tidur?" "Tidak, tidak ada hal seperti itu." Bahkan Xiao Qingrong tahu bagaimana harus bereaksi terhadap situasi sebelumnya. Chu Qiao, karena mampu berpikir lebih rasional, tahu bahwa dia telah menemui jalan buntu. Seperti yang diharapkan, dia meringkuk kembali ke posisi semula, dengan punggung menghadap Yuan Yue. Dia tetap diam dan bernapas dengan teratur, seolah dia benar-benar tertidur. Kegelapan ada di mana-mana, hujan sepertinya semakin deras, hingga berceceran ke dek kapal, menimbulkan suara yang nyaring. Tiba-tiba sebuah tangan meraih pinggangnya dari belakang. Nafas pria itu membelai telinganya dengan lembut hingga membuat lehernya merinding. Dia memeluknya sambil mencium daun telinganya dengan lembut sambil berkata dengan suara rendah, "Singer, aku ingin memelukmu seperti ini setiap malam di masa depan. Jangan terus-terusan mengusirku." Hatinya langsung meleleh. Sulit membayangkan orang seperti ini akan berbicara kepadanya sedemikian rupa. Dia merasa sedikit sedih saat dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangannya. Dia mendekatkannya ke bibirnya dan menciumnya dengan lembut. Malam masih panjang. Sama seperti ini, dia tertidur dalam pelukannya. Dalam mimpinya, ia seolah melihat langit cerah, air jernih, padang rumput hijau, dan sekelompok anak-anak mengenakan pakaian putih bersih sambil menari dan bernyanyi di antah-berantah. Dia tahu bahwa dia pasti akan bangun terlambat keesokan harinya. Dia akhirnya terbangun karena ketukan keras di pintunya. Dia membuka matanya dalam keadaan panik dan melihat Yuan Yue berpakaian lengkap, berdiri di depan jendela, memegang gaun putih pucat kebiruan di tangannya. Dia tertawa sambil berkata, "Meixiang datang menelepon beberapa kali. Jika kamu masih tidak bangun, dia akan menerobos masuk." Chu Qiao mengenakan pakaiannya dalam keadaan ketakutan. Dia merayap ke pintu dan membuka sedikit celah. Dia menjulurkan kepalanya dan berkata dengan nada konyol, "Hur-hur, Meixiang. Selamat pagi. Nona, ini sudah siang. Kita akan mencapai daratan sebentar lagi," tegur Meixiang sambil berdiri di dekat pintu, meletakkan tangannya di pinggul. Jingjing sedang menggendong putra Xiao Ce sambil memandang ke arah kamar Chu Qiao dengan penuh minat. Ronger mengulurkan tangan gemuknya dan mencubit pipi Jingjing saat dia kembali melontarkan omong kosong. "Ah, benarkah?" Chu Qiao melanjutkan, "Iya, akhir-akhir ini aku terlalu lelah. Bagaimana saya bisa ketiduran? Itu aneh, haha." "Ya, itu memang aneh." Jingjing tertawa nakal sambil berdiri di sampingnya. "Nona, untuk apa kamu berdiri di sini? Saya mengambil seember air. Apakah kamu tidak akan mandi?" Chu Qiao mengambil seember air di tanah dan berseru dengan keras, "Saya akan melakukannya sendiri." Meixiang mengerutkan kening dan bertanya, "Nona, apa yang terjadi padamu?" "Saya baik-baik saja, hanya saja menurutku kamu terlalu lelah. Pergi dan istirahat sebentar."